Pangeran Harry kini telah kembali ke Kanada bersama istrinya, Meghan, dan putra mereka Archie yang baru berusia 8 bulan. Setelah memutuskan mundur dari tugas-tugas kerajaan, Harry berharap bisa menemukan ketenangan dan kehidupan yang lebih damai. Namun kenyataannya, ketentraman itu masih jauh dari jangkauan. Bisik-bisik plan di Westminster tiba-tiba berubah menjadi gelombang kejut yang mengguncang seluruh dunia politik dan kerajaan Inggris ketika William dan Catherine mengambil langkah yang cuatung kotinle. Dalam sebuah tindakan yang terasa seperti sedang menulis ulang sejarah, pasangan pewaris takhta itu menuntut agar Meghan dan Harry hadir langsung di parlemen untuk menghadapi kembali skandal Epstein yang kembali mencuat. Suasana pun berubah seketika, dipenuhi ketegangan, rasa mendesak, dan konsekuensi yang belum bisa diprediksi siapapun. Apa yang mendorong calon raja dan ratu masa depan mengambil langkah publik yang begitu berani? Dan kebenaran mengejutkan apa yang akan segera tersingkap? Semua bermula dari bukti bocor yang memaksa William dan Catherine tampil ke publik. Pada suatu pagi bulan November 2025 yang dingin dan menusuk ketika kabut London menyelimuti atap-atap bangunan seperti rahasia yang enggan terungkap, Istana Buckingham tampak sunyi. Gerbang emasnya samar terlihat di balik selimut kabut tebal. Namun di dalam istana, ketegangan terasa lebih kuat daripada prosesi kenegaraan manapun. Tepat pukul 7 pagi, saat kota belum sepenuhnya terbangun, keheningan itu pecah oleh sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Sebuah video mentah dan tanpa penyuntingan muncul di YouTube. Tidak ada logo istana, tidak ada naskah resmi, tidak ada kemasan elegan khas kerajaan. Pangeran William tampak duduk di depan kamera, berada di sebuah ruangan yang jelas merupakan ruang kerjanya di Adelaide Cottage. Cahaya lembut dari satu lampu meja membentuk garis tegas di wajahnya. Rahangnya mengeras bukan karena amarah, melainkan keyakinan. Tatapannya dingin dan fokus. Di sampingnya Catherine duduk tegak dengan anggun. Satu tangannya menyentuh lengan William, tenang sebelum badai yang tak pernah disangka dunia. Video itu berdurasi kurang dari 2 menit, namun setiap detiknya terasa seperti ledakan petir. Meghan dan Harry telah melampaui batas dengan saya dan Catherine, ujar William dengan suara tenang namun syarat tekanan yang telah lama dipendam. Raja telah memberi kami kewenangan penuh. Kami akan segera bertindak di parlemen. Tindakan mereka telah mencoreng mahkota, terutama setelah kebocoran terbaru yang mengaitkan Meghan dengan lingkaran Epstein. Ia harus bertanggung jawab dan menjawab kebohongan yang digunakannya saat memaksakan diri masuk ke keluarga ini. Layar kemudian menggelap menampilkan lambang kerajaan. Dunia pun seketika berguncang. Media sosial meledak hanya dalam hitungan menit. Di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, istilah ultimatum kerajaan melesat ke puncak tren global. Lebih dari 5 juta unggahan membanjiri platform sebelum tengah hari dengan tagar yang saling berhadapan seperti Mahasiswa Protect the Crown dan Stand with Sussex. Stasiun televisi berlomba-lomba menyiarkan kabar ini. BBC menghentikan siaran reguler. CNN memutar ulang video tersebut tanpa henti. Para analis, sejarawan, dan pengamat kerajaan berbicara bersamaan. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada rasa dingin yang merayap di jantung monarki. Ini bukan sekadar pernyataan. Ini adalah deklarasi perang. Bagi mereka yang mengira drama Sussex telah berakhir bersama tabloid, video ini membuka kembali luka lama. Ia memanggil kembali bayang-bayang masa lalu. Memoar Harry Spear, kisah perkelahian fisik, serta tuduhan keras terhadap institusi kerajaan. Dan kini, dengan Raja Charles yang melemah akibat perawatan kanker tanpa henti, taruhannya terasa jauh lebih besar, hampir menyangkut kelangsungan monarki itu sendiri. Orang dalam kerajaan membisikkan bahwa sang raja sendiri telah menyetujui pesan tersebut karena tak sanggup lagi menanggung tekanan tambahan. Di Westminster, para anggota parlemen mulai memperbincangkan kemungkinan dampak lanjutan, pencabutan gelar, perubahan sistem keamanan, hingga pembatasan peran kerajaan. Namun gempa terbesar justru bersifat emosional. William dan Catherine, yang dulu merupakan bagian dari Fab Four yang dicintai publik,
kini berdiri sebagai benteng terakhir antara monarki dan kehancuran. Ultimatum mereka, menurut sumber internal, bukan dilandasi dendam, melainkan upaya bertahan hidup. Saat kabut perlahan menghilang dari langit London, satu kebenaran terasa menekan seluruh negeri. Mungkinkah konfrontasi bocor ini menjadi titik balik yang akhirnya mengubah masa depan monarki selamanya? Persaudaraan yang hancur. Dalam sejarah panjang kerajaan Inggris, jarang ada hubungan yang bersinar begitu terang sekaligus retak sedemikian menyakitkan seperti ikatan antara Pangeran William dan Pangeran Harry. Terlahir dengan jarak usia kurang dari 2 tahun, mereka tumbuh bukan hanya sebagai saudara, tetapi sebagai sahabat tak terpisahkan, dibentuk oleh sorotan publik yang sama, tuntutan yang sama, dan luka yang sama. Setelah kematian Putri Diana pada tahun 1997, dunia menyaksikan mereka berjalan di belakang peti jenazah sang ibu. Dua bocah kecil yang saling menggenggam erat, tenggelam dalam duka dan takdir. William, calon raja, Harry, sang cadangan, yang selalu berdiri di sisinya hingga kini. Masa kecil mereka di Istana Kensington dipenuhi dengan kenakalan khas dua anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan istimewa. Mereka sering menyelinap di lorong-lorong istana, mengerjai staf, dan selalu bersatu setiap kali menghadapi masalah. Ikatan itu semakin kuat ketika keduanya berbagi pengalaman militer, terutama selama masa tugas Harry di Afghanistan. Namun di balik kedekatan tersebut, ketegangan perlahan tumbuh. Ketegangan yang menurut para orang dalam sudah muncul jauh sebelum Meghan Markle hadir dalam kehidupan mereka. Saat memasuki usia dewasa, perbedaan jalan hidup mulai terasa. William semakin tenggelam dalam perannya sebagai pewaris takhta, dengan tanggung jawab yang kian berat setelah menikahi Catherine pada tahun 2011. Sementara itu, Harry menjalani masa-masa penuh ketidakpastian setelah menyelesaikan dinas militernya. Meski Invictus Games pada tahun 2014 menampilkan karisma dan popularitas alami Harry, sejumlah pejabat istana diam-diam memperhatikan kontras antara kebebasan Harry dan kewajiban William. Ini bukan soal kecemburuan dalam arti umum, melainkan kesadaran yang makin jelas bahwa kehidupan mereka tidak lagi berjalan sejajar. Pernikahan Harry dengan Meghan pada tahun 2018 awalnya dipandang sebagai momen penuh harapan dan simbol modernisasi. Namun berbagai versi dramatik dan kisah yang diangkat ulang kerap menyoroti satu peristiwa penting. Sebuah makan malam yang tegang ketika William dikabarkan mencoba memperingatkan Harry tentang tekanan yang mungkin dihadapi Meghan dalam institusi kerajaan. Bagi Harry yang sangat protektif, hal itu terasa seperti campur tangan. Banyak yang meyakini percakapan tersebut menjadi titik balik hubungan mereka. Setelah Harry dan Meghan mundur dari kehidupan kerajaan pada tahun 2020, jarak antara kedua saudara itu semakin melebar. Wawancara publik dan penggambaran dramatis pengalaman mereka memperkeruh keadaan, terutama setelah Harry merilis memoarnya Spare pada tahun 2023. Jurang emosional kian dalam, buku itu mengungkap pertengkaran, perbedaan pendapat, dan kenangan menyakitkan menggambarkan dua saudara yang melangkah ke arah berlawanan, masing-masing merasa sedang membela kebenarannya sendiri. Memasuki tahun 2025, laporan retrospektif dan analisis fiksi menggambarkan William sebagai sosok yang terluka karena momen-momen pribadi keluarga kini menjadi konsumsi global. Catherine, yang selalu berperan sebagai penyeimbang, berusaha menjembatani kembali hubungan kedua keluarga. Namun, setiap langkah maju seolah diikuti dua langkah mundur. Gambaran Harry dan Meghan tentang kehidupan kerajaan yang mengekang dan mengasingkan diri sangat bertolak belakang dengan jalan yang terus ditempuh William dan Catherine. Dengan luka yang begitu dalam dan kebenaran yang saling bertabrakan, pertanyaannya tetap menggantung. Mungkinkah ikatan yang dulu tak tergoyahkan antara William dan Harry dapat diperbaiki? Tekanan terhadap kerajaan semakin terasa. Pada awal 2004,
Setelah diagnosis kanker, Raja Charles diumumkan secara terbuka. Pertemuan tatap muka terakhir kedua pangeran terjadi di samping ranjang rumah sakit sang raja. Menurut sumber internal, pertemuan itu terasa dingin dan kaku. Harry disebut hanya tinggal sekitar setengah jam sebelum kembali ke Montecito. Sebuah momen yang oleh banyak pengamat dianggap simbol jarak emosional yang semakin melebar. Kini, setelah video pernyataan keras William mengguncang dunia, forum-forum daring membedah setiap retakan dalam hubungan mereka. Sebuah utas spiral dari analis kerajaan terkenal merangkum suasana dengan lugas. William tidak lagi marah, ia sudah berhenti mencoba. Harry telah memilih jalannya sendiri, dan jalan itu membawanya jauh dari semua yang dulu ia lindungi. Opini publik pun mencerminkan pandangan ini. Jajak pendapat menunjukkan 62% warga Inggris cenderung berpihak pada William, meyakini bahwa keputusan Harry, wawancara publik, pengungkapan dalam memoir, dan jaraknya dari institusi telah melemahkan stabilitas monarki di masa yang rapuh. Namun Harry tetap memiliki pendukung setia yang berpendapat bahwa tekanan media yang tiada henti dan tradisi kerajaan yang kaku memaksanya bertindak demi bertahan hidup. Saat William semakin mengambil peran sebagai penasihat negara karena ayahnya menjalani perawatan, bayang-bayang hubungan yang retak dengan Harry terus menghantui setiap tugas resminya. Bahkan, ada komentator yang bertanya, apakah sang cadangan kini menjadi ancaman diam-diam yang menggantung di udara? Dan jika demikian, mungkinkah kerusakan ini masih bisa diperbaiki? Secara lahiriah, istana tampak tenang. Namun di balik pintu tertutup, ketegangan berdenyut seperti badai yang tak terlihat. Masa pemerintahan Raja Charles III yang diharapkan membawa monarki yang lebih modern dan ramping justru berlangsung di bawah bayang-bayang kerapuhan pribadi. Diagnosis kanker pada Februari 2024 mengubah penderitaan pribadi menjadi kekhawatiran nasional. Menjelang akhir 2025, pembaruan kondisi kesehatan raja disampaikan secara terbatas namun penuh empati. Dalam kunjungan rumah sakit pada bulan September, ia sempat bercanda ringan kepada pasien lain, "Saya masih di sini, masih berjuang." Namun orang-orang terdekatnya merasakan beban di balik kata-kata itu. Dokter menyatakan kondisinya stabil dan terkelola dengan baik, tetapi bisikan istana mengungkap dampak emosional yang lebih dalam. Malam-malam tanpa tidur disebut bukan hanya akibat perawatan, tetapi juga tekanan emosional yang datang dari seberang Atlantik. Hubungan Charles dan Harry sempat terbangun kembali perlahan setelah kematian Diana, membentuk ikatan ayah anak yang terlambat namun bermakna. Namun penggambaran Charles dalam wawancara dan kisah dramatik, terutama yang melukiskannya sebagai sosok yang dingin, melukai perasaannya. Badai media yang menyertainya hanya memperparah luka lama. Pada pertengahan 2025, Charles mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada William, dan tekanan itu terlihat jelas. Pengamat mencatat beberapa pembatalan agenda, tubuh yang tampak lebih kurus dalam acara kenegaraan, serta pidato langka pada bulan April di mana ia mengakui menghadapi hari-hari yang berat tanpa menyebutkan sumber ketegangan tersebutnya. Situasi semakin berat ketika spekulasi tentang peran Meghan dalam perpecahan yang terus berlangsung memicu perdebatan, asumsi, dan tajuk utama tanpa akhir. Semuanya memperdalam penderitaan keluarga. Saat kesehatan raja melemah dan luka lama semakin terbuka, apakah krisis keluarga ini akan memaksa kedua saudara bersatu kembali, atau justru mendorong mereka melewati titik tanpa jalan kembali? Badai Sussex dan kerajaan yang gelisah. Raja Charles yang pernah dengan bangga mengantar Meghan ke altar pada tahun 2018, awalnya melihatnya sebagai angin segar, sosok yang dapat memodernisasi monarki dan menjangkau generasi global yang lebih muda. Namun seiring waktu, komentar Meghan setelah meninggalkan kehidupan kerajaan, mulai dari refleksi tajam dalam podcast tentang bias hingga proyek filantropi Archewell yang dinilai tidak konsisten, menjadi bahan bakar bagi mesin tabloid yang haus konflik. Setiap kata, setiap keheningan, setiap rumor diserap oleh Charles
yang tampak menanggapi setiap tajuk berita secara pribadi, seperti seorang pria yang berusaha menahan seluruh institusi dengan tangan kosong. Jajak pendapat persemakmuran tahun 2025 semakin menambah tekanan. 55% responden mempertanyakan apakah monarki masih relevan, dengan sebagian analis menyalahkan apa yang mereka sebut sebagai gangguan jarak jauh dari Sussex. Narasi ini diperkuat oleh para kritikus yang memandang komentar Harry dan Meghan dari luar negeri sebagai serangan halus terhadap mahkota. Sementara itu, gugatan Harry terkait perlindungan keamanan yang ditolak pengadilan menambah ironi yang menyakitkan. Putra yang mengaku pergi demi keselamatan kini, sadar atau tidak, menambah beban bagi seorang ayah yang sudah dilemahkan oleh penyakit. William, yang sepenuhnya menyadari betapa rapuhnya kondisi sang ayah, memikul tekanan itu seperti beban rahasia. Orang-orang dalam istana berbicara tentang panggilan telepon larut malam, suara Charles yang melemah akibat perawatan, memohon persatuan. Namun harapan itu kembali runtuh setiap kali muncul wawancara atau komentar baru dari California yang memicu badai media berikutnya. Ketika video ultimatum kontroversial akhirnya muncul secara daring, para sumber internal mengklaim bahwa pesan tersebut telah mendapat restu raja. Kesehatannya tak sanggup menerima pukulan lagi, bisik seorang ajudan. Ia membutuhkan William untuk turun tangan. Simpati publik dengan cepat mengalir kepada Charles. Para pendukung membanjiri media sosial dengan tagar "Not One Pray for the King", membagikan foto-foto hangat tentang upayanya di bidang lingkungan, yang kini tertutup oleh pusaran skandal. Pihak Harry menanggapi dengan pesan yang menekankan pentingnya keluarga di atas institusi, selaras dengan wawancara-wawancaranya pada tahun 2025. Namun bagi banyak orang, kata-kata itu terdengar hampa ketika sang raja justru menghadapi masa paling rapuhnya dalam kesendirian. Laporan medis menunjukkan bahwa perawatan Charles akan berlanjut hingga 2026, dan dengan setiap pembaruan, bayang-bayang di atas masa pemerintahannya semakin panjang. Sebagian bertanya-tanya, apakah krisis ini akan menyatukan keluarga Windsor atau justru menghancurkan mereka tanpa bisa diperbaiki? Dalam konteks inilah, video tersebut menjadi percikan yang menyulut kebakaran besar. Saat William muncul di layar pada pagi November yang berkabut itu, pesannya bukan luapan emosi spontan. Ia disusun dengan sangat hati-hati. Satu pengambilan gambar direkam dengan pandangan strategis Catherine dan restu Charles yang penuh keraguan. William menyampaikannya dengan ketenangan terkendali yang hampir terasa dingin. Jeda ucapannya terukur. Tatapannya tertuju tajam ke kamera dengan kejelasan yang terasa langsung diarahkan kepada Harry. "Selesai dengan saya dan Catherine," katanya. Tidak keras, namun dengan ketegasan yang menggema lebih kuat daripada kemarahan. Ucapan itu menandai putusnya ikatan persaudaraan yang dahulu ditempa oleh duka. Penyebutan kewenangan penuh mengisyaratkan pelimpahan tugas yang lebih luas dari raja sesuai ketentuan konstitusional, memicu spekulasi tanpa henti di parlemen. Lalu muncul rujukan samar namun tak terbantahkan pada skandal Epstein. Meski tidak pernah ada tuduhan yang terbukti terhadap Meghan, rumor lama dari forum-forum pinggiran kembali mencuat menyulut kegilaan di media sosial. Ketika ketegangan meningkat dan kekuatan sang raja melemah, muncul pertanyaan besar. Apakah langkah tegas ini akan menstabilkan monarki atau justru membuka krisis yang tak terkendali? Bisik-bisik menggema di lingkaran kerajaan begitu kalimat keras William mengudara. Rujukannya terhadap Meghan, terutama isyarat tentang namanya yang dikaitkan dengan lingkaran elit dan bayang-bayang panjang Epstein, tidak disampaikan sebagai fakta maupun tuduhan, melainkan sebagai pengingat akan rumor yang telah lama beredar di kelompok sosial tertentu. Bisik-bisik yang belum terbukti dan sering dilebih-lebihkan itu tiba-tiba muncul kembali sebagai potensi noda bagi reputasi mahkota yang sudah rapuh. William tak merinci apapun, tetapi implikasinya saja cukup untuk mengirim gelombang kejut ke parlemen, media sosial,
dan ruang redaksi di seluruh dunia. Dalam hitungan jam, pengarahan istana beredar di kalangan anggota parlemen menekankan bahwa monarki tak lagi mampu menanggung risiko reputasi yang dikaitkan dengan Sussex. Tiba-tiba, gagasan tentang undang-undang baru mengingatkan pada penurunan status Pangeran Andrew pada 2022 tak lagi terdengar mustahil. Para komentator memperdebatkan kemungkinan pembatasan, pengurangan, bahkan pencabutan gelar. Tekanan meningkat dan konsekuensi terasa semakin dekat. Di Montecito, dampaknya terasa seketika. Harry memilih diam sepenuhnya, keheningan yang terdengar lebih keras daripada pernyataan apapun. Juru bicaranya hanya mengeluarkan komentar singkat, tidak ada tanggapan. Namun badai daring tak terbendung. Para pendukung Sussex membanjiri X dengan tuduhan perundungan dan kekejaman yang disengaja. Sementara itu, situs Archewell milik Meghan sempat lumpuh akibat lonjakan pengunjung dengan angka donasi melonjak hampir 20% saat para simpatisan menyatakan dukungan. Di seberang Atlantik, para pendukung William membalas dengan tajuk-tajuk seperti mahkota membalas. Media lain, termasuk The Guardian, mengkritik pidato tersebut sebagai berlebihan dan bernuansa otoriter. Namun satu hal tak terbantahkan. Pesan itu menghantam dunia dengan kekuatan global. Kehadiran Catherine yang tenang di sisi William menjadi sorotan tersendiri. Anggukannya yang halus saat konsekuensi disebutkan menandakan tekad bersama, persatuan yang ditempa melalui perjuangannya sendiri, melawan penyakit dan minggu-minggu refleksi mendalam. Sumber internal kemudian mengungkap bahwa Catherine turut membentuk naskah pidato, meredam amarah William dengan lapisan pengendalian diri agar pesannya terdengar tegas, bukan ceroboh. Sementara itu, parlemen dipenuhi spekulasi. Rancangan undang-undang anggota parlemen tentang aturan baru terkait keamanan Sussex mulai mendapat dukungan, menggemakan kekalahan Harry sebelumnya di pengadilan. Tuduhan soal kebohongan terasa paling menyakitkan, membuka kembali luka dari Spare dan narasi dramatis Netflix. Bahkan pengakuan Harry dalam podcast 2025 bahwa ia sempat melebih-lebihkan demi dampak emosional, justru memperparah keadaan, memperkuat keyakinan William bahwa kisah-kisah Sussex sengaja menggerogoti monarki. Di dunia maya, para analis membedah video itu bingkai demi bingkai. Seseorang menangkap momen William memutar cincin di jarinya, tanda ketegangan yang nyaris tak terlihat. Ketika jumlah penonton melampaui 10 juta, ultimatum itu tak lagi memosisikan Harry dan Meghan sebagai orang buangan. Mereka kini terlihat sebagai pihak yang berseberangan. Namun untuk benar-benar memahami bagaimana momen eksplosif ini terbentuk, kita perlu menelusuri kembali jejak panjang pengungkapan Harry. Pilihan-pilihan yang membangun tembok pemisah dan menempatkan kedua saudara pada jalur tabrakan. Dan jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda lebih dari yang dibayangkan. Kini setelah ultimatum itu disampaikan secara terbuka, satu pertanyaan menggantung di atas monarki seperti badai yang mengumpul. Apakah ini saat yang memaksa keluarga kerajaan memilih antara persatuan atau perpecahan permanen? Kenaikan Meghan dan rumor yang memicu retakan. Dalam tahun-tahun menjelang krisis ini, perpecahan kerajaan tak melebar karena satu peristiwa tunggal, melainkan akibat aliran wawancara, dokumenter, dan cerita yang terus menumpuk hingga bendungan akhirnya jebol. Wawancara Oprah pada 2021 menjadi gelombang kejut besar pertama ketika Harry dan Meghan mengangkat tuduhan rasisme di dalam institusi. Tanggapan William yang luar biasa tegas. Kami sama sekali bukan keluarga rasis, menunjukkan betapa terguncangnya istana. Pertukaran singkat itu menandai awal tarik-menarik publik yang jarang terjadi antara dua saudara yang dulu bertahan bersama dalam duka. Dan itu baru permulaan. Cuplikan awal memoir Harry pada 2021 menjanjikan kebenaran yang tidak nyaman, sementara serial Netflix Harry and Meghan pada 2022 memperkeruh segalanya. Produksi 6 episode tersebut menggabungkan rekaman pribadi dengan tudingan baru terhadap istana dan berhasil menarik sekitar 28 juta penonton hanya dalam minggu pertama penayangannya. Para pendukung memuji keberaniannya yang dianggap jujur.
sementara para pengkritik menudingnya memelintir fakta dan mendorong narasi yang sengaja melukai. Lalu hadir buku Spare pada Januari 2023. Terjual 3,2 juta eksemplar dalam 7 hari pertama dan semakin mengukuhkan jurang perpecahan. Kisah jari kaki Harry yang membeku saat pernikahan Charles, tudingan bahwa William menyebut Meghan sulit, hingga pengulangan kembali skandal kostum Nazi. Setiap bab memicu tajuk berita baru yang memperdalam kelelahan publik. Harry merasa ia sedang menyampaikan kebenarannya, tetapi banyak pihak menilai kisah-kisah itu sebagai pembukaan kembali luka lama yang tak perlu dan terlalu dramatis. Pada 2005, rumor tentang memoir kedua hanya memperburuk citra mereka. Jajak pendapat menunjukkan popularitas Harry di Inggris merosot hingga 35%, sementara angka dukungan untuk Meghan jatuh lebih rendah lagi. Perusahaan media mereka, Archewell, yang semula digadang-gadang sebagai pusat inspirasi dan aktivisme, justru tersendat oleh penundaan, gugatan hukum, dan proyek yang dibatalkan. Buku anak-anak tertunda. Kontrak Netflix melemah. Kekalahan mereka di pengadilan Inggris soal keamanan pada 2024 semakin menegaskan kesan terisolasi, sementara para pengkritik daring melontarkan ejekan tanpa ampun. Meski demikian, jutaan orang tetap mendengarkan. Podcast kesehatan mental mereka pada 2025 meraih lebih dari 15 juta pendengar, memadukan pengakuan emosional dengan sindiran halus terhadap keluarga kerajaan. Bagi para pendukung, keterbukaan Harry mengingatkan pada wawancara Panorama Diana tahun 1985, kebenaran melawan kekuasaan. Namun bagi yang lain, itu terasa seperti serangan tanpa henti terhadap institusi yang dulu ia sumpah lindungi. Sebuah jajak pendapat YouGov, setelah video ultimatum, William menunjukkan 68% warga Inggris percaya bahwa pengungkapan Harry telah merusak reputasi monarki dalam advokasi kesehatan mental. Sebuah ironi mengingat perannya dalam mendirikan Invictus Games. Kelelahan publik kian terasa, kepercayaan menipis dan kesabaran William yang telah lama teruji akhirnya runtuh. Kini sorotan beralih ke Meghan, sosok yang kedatangannya dulu menjanjikan pembaruan, tetapi kini berada di pusat badai. Lahir pada 1981 dari ayah seorang direktur pencahayaan dan ibu pekerja sosial, ia tumbuh di antara privilege dan ambisi. Berprestasi di Little Red Schoolhouse, lulusan Northwestern dan mantan magang kedutaan di Argentina. Hidupnya memadukan dorongan kuat dan kilau glamor. Pertemuannya dengan Harry di Soho House pada 2016 memicu romansa cepat yang membawanya dari lokasi syuting Toronto langsung ke tradisi kerajaan berusia ratusan tahun. Namun bagaimana kisah bak dongeng itu berubah menjadi kontroversi yang memicu konfrontasi kerajaan hari ini? Saat ultimatum mengencang dan tudingan kian dalam, satu pertanyaan kini menaungi setiap tajuk. Apakah Meghan benar-benar pemicu krisis kerajaan ini atau sekadar sasaran petir bagi keluarga yang sudah retak dari dalam? Dampak Meghan dan badai yang mengikutinya. Pernikahan kerajaan Meghan pada 2018 dengan pendeta Amerika yang penuh energi dan gaun Givenchy yang elegan dirayakan sebagai langkah berani menuju monarki yang lebih modern. Namun bahkan saat itu, getaran konflik mulai terasa di bawah permukaan. William dikabarkan sejak awal menyuarakan kekhawatiran tentang sifat Meghan yang sangat mandiri. Kekhawatiran itu kemudian bergema dalam Spare melalui kisah perselisihan soal perjanjian pranikah, staf, dan ekspektasi di dalam istana. Pada awalnya Meghan dipuji karena dorongan dan etos kerjanya. Proyek-proyek amal awalnya, dari SmartWorks hingga Mayhew Animal Shelter, membentuk citra seorang duchess baru yang rajin dan ingin memberi dampak nyata. Namun menjelang akhir 2019, bisikan dari dalam istana mulai menyebutnya sulit. Tabloid pun langsung menyambar. Julukan Duchess Difficult diulang begitu sering hingga melekat adil atau tidak. Setelah Harry dan Meghan mundur pada 2020, narasinya bergeser. Pemberdayaan menjadi pesan utamanya.
wawancara Oprah pada 2021 membuka jendela ke perasaan keterasingannya. Pada 2022, serial Spotify Archetypes menuai pujian atas tema-temanya yang reflektif, tetapi juga kritik karena keterlambatan dan masalah produksi. Lalu, hadir merek gaya hidupnya pada 2024, American Riviera Orchard. Peluncuran lunak berupa toples selai yang dikirim ke selebritas mencuri perhatian besar dan mengumpulkan 100.000 pendaftar, namun juga memicu kecurigaan, termasuk perdebatan daring tentang potensi isu regulasi. Percakapan daring memanas setelah video ultimatum William. Dalam hitungan jam, lebih dari 2 juta unggahan berputar di sekitar frasa Meghan adalah masalah, memadukan kekaguman atas ketenangannya dengan tuduhan oportunisme. Bayang-bayang rumor Epstein yang berulang kali dibantah tetap bertahan di sudut-sudut internet. Semua bermula dari pengajuan hukum pada 2021 ketika Virginia Giuffre meminta deposisi Meghan dalam kasus Pangeran Andrew, meski Meghan sama sekali tidak terlibat. Rumor itu kemudian bermutasi menjadi sesuatu yang beracun. Video William menghidupkan kembali awan tersebut hanya dengan isyarat, menyiratkan tumpang tindih sosial di lingkaran Hollywood tanpa merinci apapun. Para pembela menyebutnya fitnah terarah. Para pengkritik mengaitkannya dengan narasi akses elit. Meghan menanggapi dengan nada tenang melalui pernyataan Archie Well tentang penyembuhan, bukan menyakiti, mengumpulkan 500.000 tanda suka. Namun jajak pendapat tetap menunjukkan kenyataan dingin. 50% warga Inggris memandangnya sebagai akar perpecahan kerajaan. Kehidupan tenangnya di Montecito membesarkan Archie dan Lilibet bertolak belakang dengan citra seseorang yang konon memaksakan diri masuk ke kehidupan kerajaan. Namun satu fakta tak terbantahkan, Meghan telah mengubah monarki, entah menjadi lebih baik, lebih buruk, atau sekadar selamanya berbeda. Lalu di mana posisi William dan Catherine? Pusat kestabilan keluarga yang kini terdorong ke mata badai. Sisi kisah mereka yang lebih tajam, lebih emosional, dan semakin tak terhindarkan. Pengungkapan yang paling menentukan kini sudah di depan mata. Saat debu perlahan mengendap, satu pertanyaan besar muncul. Apakah keteguhan mereka cukup kuat untuk menjaga monarki yang sedang retak agar tetap berdiri? Keteguhan William dan Catherine. Kehidupan di Adelaide Cottage menjadi tempat perlindungan yang menenangkan bagi William dan Catherine. Dikelilingi oleh George, Charlotte, dan Louis, momen-momen keluarga, sarapan penuh canda, berjalan di taman, hingga cerita pengantar tidur menjadi jangkar yang menstabilkan mereka di tengah turbulensi kerajaan. Meski peran publik William terus meluas, inisiatif-inisiatifnya pada 2025, mulai dari pusat kesehatan mental hingga program penanggulangan tunawisma, mencerminkan monarki modern yang memiliki tujuan, visi, dan kepedulian sosial. Namun, setiap langkah maju selalu dibayangi sindiran terselubung dari kubu Sussex, sentilan halus yang mengancam citra progresif yang sedang mereka bangun. Di media sosial, dukungan publik menguat. Tagar seperti Mahat Tim Wells melonjak hingga 300% setelah video ultimatum kerajaan menjadi bukti nyata solidaritas terhadap mereka. Sumber internal mengungkap rencana William yang senyap namun sistematis, merapikan status Frogmore, meninjau gelar-gelar yang tak aktif, dan menata ulang hak istimewa. Semuanya untuk melindungi monarki di masa kesehatan Charles yang rentan. Pengaruh Catherine sama krusialnya. Kehadirannya dalam video ultimatum, tenang namun tegas, mencegah serangan personal, mengaburkan pembelaan institusional. Pidato-pidatonya pada 2005 tentang pendidikan anak usia dini secara halus menantang narasi Sussex tentang pengalaman kerajaan yang mengekang dengan menonjolkan kegembiraan, pengabdian, dan komitmen keluarga. Jajak pendapat menunjukkan 71% warga Inggris kini melihat William dan Catherine sebagai masa depan monarki dibandingkan hanya 22% untuk Harry. Meski demikian, ketegangan belum sirna. William dikabarkan murka atas bocornya rencana kepulangan parsial Harry pada 2025.
menandakan jurang yang kecil kemungkinannya untuk menutup. Sumber-sumber menyebut peran Catherine sebagai penyeimbang sangat penting, melindungi George dari gema kontroversi Spare dan menjaga kehidupan keluarga tetap utuh di tengah kekacauan publik. Bersama-sama, William dan Catherine mendefinisikan ulang makna tugas, mengutamakan kewaspadaan daripada pembalasan, menjaga tradisi dan warisan dengan kehati-hatian yang terukur. Sementara parlemen mulai bergeliat, implikasi yang lebih luas kian mengemuka. Sidang Desember 2025 tentang keamanan kerajaan dipicu oleh ultimatum, mendorong sejumlah anggota parlemen untuk menyerukan audit kesetaraan gelar. Potensi respons dari Harry, memuar lanjutan atau langkah hukum balasan, menggantung di atas keluarga, sementara opini publik condong pada langkah tegas dengan 65% mendukung pencabutan gelar. Kondisi Charles yang stabil namun rapuh memperkuat bisik-bisik tentang perwalian dan mempercepat dorongan William menuju monarki yang lebih ramping dan tangguh. Di sisi lain, Meghan berkembang dalam proyek-proyek Amerikanya, termasuk lanjutan kerja sama Netflix tentang ketahanan diri. Rumor-rumor seperti keterkaitan Epstein tetap beredar di bayang-bayang, menuntut kehati-hatian hukum. Generasi muda Inggris semakin mempertanyakan relevansi monarki, sementara simpati global terhadap keluarga Sussex tetap kuat, membuat wacana publik terpolarisasi. Popularitas William dan Catherine melonjak hingga 75%, menempatkan tur 2026 mereka sebagai peluang riset. Mahkota, lebih ramping, terluka, namun bertahan, kini berdiri di bawah pewaris yang memilih konfrontasi daripada kehancuran. Charles menyaksikan dari Balmoral, diam-diam berharap kedamaian masih mungkin menyentuh keluarganya di senja hidupnya. Namun saat lanskap Windsor berubah, satu pertanyaan tetap ada. Mampukah kewaspadaan William dan Catherine benar-benar mengamankan masa depan monarki? Ataukah retakan lama akan melebar di bawah tekanan? Dampak Meghan Markle terhadap keluarga kerajaan. Harry pernah menjadi Spare yang dicintai, pangeran ceria dan menawan yang merebut hati dunia. Namun, segalanya berubah dengan hadirnya Meghan Markle. Momen keluarga yang seharusnya privat menjadi konsumsi publik. Buku, wawancara, serial Netflix, dan narasi yang dibungkus sebagai kisah korban, semuanya dirancang untuk membentuk persepsi dan meraih pengaruh. Pola yang jelas pun muncul. Komersialisasi agresif Meghan baru dimulai setelah wafatnya Ratu Elizabeth. Sang ratu mendiang melarang monetisasi gelar kerajaan demi menjaga martabat mahkota. Namun setelah itu, Meghan meluncurkan podcast seperti Archetypes, produk bermerek, dan usaha-usaha yang terkait dengan koneksi kerajaan. Sebuah pembangkangan yang berani, nyaris menantang. Para pengkritik menyebutnya oportunisme, mengubah privilese menjadi keuntungan dan warisan menjadi bisnis. Bisik-bisik tentang keterkaitan Epstein, dugaan sabotase keluarga, serta distorsi kisah dalam Spare memperburuk persepsi. Sang ratu dikabarkan berduka atas kebohongan-kebohongan ini yang diperparah oleh pengaruh Meghan terhadap Harry. Apa yang oleh sebagian disebut sebagai dukungan, oleh yang lain dianggap sebagai pembiaran yang merusak. Polanya terlihat sebagai ambisi terukur, memanfaatkan ikatan kerajaan untuk keuntungan sambil menanggalkan loyalitas. Sebaliknya, William dan Catherine menghadapi skandal sambil menegakkan aturan mahkota. Tindakan Meghan berulang kali berbenturan dengan tradisi, membuat publik merindukan stabilitas. Kontrasnya tajam, kepemimpinan berprinsip versus gangguan yang terhitung.